Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askar Horliba dengan NIM A11 2021 dan kelasnya adalah DS3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari workshop simulasi uji sertifikasi Associate Data Science. Tahap yang pertama adalah load dataset. Di sini saya mengimpor beberapa library yang saya butuhkan, yaitu NumPy, Pandas, dan Warning. Lalu memasukkan dataset yang dibutuhkan dengan penyimpanan yang disimpan ke dalam sebuah variabel dari Google Drive-nya. Lalu sini saya mengecek file dalam direktorinya, diperoleh dua file, yaitu post-operative name dan post-operative new data. Lalu membuat dua variabel, yaitu dir dan dir kolom, untuk menyimpan data dari post-operative name dan post-operative new data. Lalu membaca kolom dengan open line dan diperoleh informasi sebagai berikut. Data ini adalah data pasien pasca operasi. Lalu untuk tugas klasifikasi dari database ini adalah untuk menentukan kemana pasien di area pemulihan pasca operasi harus dikirim selanjutnya, karena masalah hipotermia yang sangat signifikan setelah operasi. Atribut-atribut ini secara kasar berkaitan dengan suhu tubuh. Di sini kita bisa lihat atributnya ada 9, include dengan decision atau kelasnya. Atribut yang pertama adalah patient number, kedua L-core, yang ketiga L-solve, lalu oxygen saturation, last measure of blood pressure, lalu stability of patient surface temperature, stability of patient core temperature, stability of patient blood pressure, patient perceived comfort as discharge, lalu yang terakhir adalah discharge efficient, dimana kelasnya memiliki tiga distribution class, yaitu yang A adalah pasien akan dikirim ke rumah sakit umum, lalu I pasien akan dikirim ke unit perawatan intensif, yang S adalah pasien dipersiapkan untuk pulang. Selanjutnya saya akan memberikan nama fitur. Lalu pertama, membuat variabel untuk nama fitur baru, dikarenakan awalnya tidak ada nama fiturnya, dengan menggunakan data red CSV dengan namesnya adalah kolom dir ini. Lalu menampilkan data head, 5 data pertama dari atas. Karena data patient number tidak digunakan, maka kita drop fitur tersebut. Lalu menampilkan data head dan data tail. Selanjutnya adalah missing value. Kita akan mengecek missing value-nya. Sini saya menghitung nilai 0 pada dataset menggunakan data is 0. Bisa kita lihat pada source table nilai 0-nya ada 9, lalu auto-nya ada 9, comfort-nya ada 9, dan administrative decision ada 1. Lalu mengubah data inconsistent, menampilkan informasi dari file dataset yang telah dimasukkan ke dalam data frame. Saya menggunakan data info untuk memberikan ringkasan struktur datasetnya dan jumlah nilai kosongnya. Selanjutnya mendapatkan informasi pada dataset seperti min, standar deviasi, modus, min, dan max dengan data describe. Selanjutnya menampilkan nilai-nilai unik yang ada pada setiap kolom atau fitur pada dataset dengan menggunakan perulangan for data kolom. Sini bisa kita lihat L-core ada 3, mid, high, low, L-solve, low, high, mid. Sini ada yang data none, adalah data yang hilang, lalu ada mid one, dan lain-lain. Lalu mereplace data yang sebelumnya adalah inconsistent seperti tanda tanya, stable 2, A spasi, dengan mereplace-nya. Setelah di replace akan terjadi seperti ini. Lalu mencetak data info lagi. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menghandle data 0. Sini kita menampilkan data 0 lagi seperti tadi, lalu memvisualisasikan keberadaan nilai 0-nya menggunakan missing 0.
Kita lihat beberapa persebaran data nolnya. Selanjutnya adalah mengisi data-data nol tadi dengan modus LO, modus lalu sini dengan administrasi label. Nah, untuk data yang hilangnya kita isi dengan nilai A. Selanjutnya kita mencetak data nolnya, dan di sini tidak ada data yang nol lagi. Lalu mengubah tipe data convert menjadi integer karena data tersebut termasuk numerik. Langkah selanjutnya adalah mencek dan mengedrop data yang duplikat. Sini saya mengecek apakah terdapat data duplikat. Ternyata ada, yaitu jumlah datanya adalah 12. Lalu menambahkan data tersebut. Ini beberapa data yang duplikat. Selanjutnya menghapus duplikat dalam data frame dan mempertahankan baris terakhir yang duplikat dengan menggunakan keep plus. Ini adalah data yang sudah dihapus duplikatnya. Lalu mengeprint lagi jumlah data duplikat untuk memastikan data duplikatnya adalah 0. Selanjutnya adalah mengeprint data info untuk melihat kalau tidak ada lagi data yang 0 dan data yang terduplikat. Jadi jumlahnya sama semua 78. Langkah selanjutnya adalah memvisualisasikan distribusi data. Data ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami isi dataset agar dapat dilakukan penanganan sesuai dengan kondisinya. Saya mengimport beberapa library yaitu matplotlib dan cpern, lalu membuat fungsi untuk memecah variabel kategori dan numerik dengan menggunakan fungsi grep callName. Di sini kolom kategorikal adalah bertipe kategori objectable atau numerik dengan value-nya di bawah kategori threshold dan lain-lainnya. Lalu di sini saya mengeprint data tersebut. Bisa dilihat bahwa data observasinya jumlahnya adalah 78, lalu jumlah variabelnya itu ada 9 atau jumlah fiturnya ada 9, lalu untuk kolom kategorikal ada 8 dan kolom numeriknya ada 1. Selanjutnya ada daftar kolom kategorikal yaitu lcore, lsuf, l0, o2 dan lain-lain. Untuk daftar kolom numerik hanya 1 yaitu comfort. Selanjutnya membuat fungsi untuk menampilkan visualisasi berdasarkan variabel kategorinya dengan menggunakan fungsi plot categorical data frame categorical column. Ini saya membuat code plot untuk mendistribusi jumlah kategori, lalu membuat pplot untuk mendistribusi proporsi kategorinya. Selanjutnya kita visualisasikan. Bisa kita lihat persebaran data dari lcore, lsuf, lo2, substabil, costabil, dan targetnya. Lalu selanjutnya ada menganalisa variabel numerik, membuat fungsi histogram, plot histogram untuk setiap kolom numerik. Lalu untuk mengurai kurangannya kami mengurangi nilai tempat sampahnya. Selanjutnya adalah diplotkan. Bisa kita lihat persebaran datanya. Untuk 10 ini sangat tinggi sekali yaitu 60, berbeda dengan yang lainnya jumlahnya sangat simpang. Lalu selanjutnya adalah menganalisa outlier untuk mengetahui data yang tidak sesuai. Sini bisa kita lihat data outliernya. Selanjutnya adalah mengecek fitur categorical dan encode. Ini saya menampilkan beberapa data unik yang ada di setiap kolomnya. Bisa dilihat di sini. Lalu mapping manual untuk kolom dengan kategori low mid height, mapping 1. Karena sama ada 3 fitur yang sama. Lalu tinggal kategori diubah menjadi 0
adalah low, mid adalah 1, dan high adalah 2. Lalu untuk selanjutnya adalah mapping manual untuk kolom excellent dan good. Di sini hanya ada satu, yaitu LO2. Excellent diubah menjadi 0 dan good menjadi 1. Mapping manual untuk kolom dan kategori stable, unstable, dan unstable. Untuk stable dirubah menjadi 0, unstable 1, dan unstable 2. Untuk mappingnya ada 3 fitur. Nah, selanjutnya kita tampilkan datanya. Bisa kita lihat data yang awalnya adalah mid, high, low, excellent, good menjadi numerik semua karena sudah di label encoder. Selanjutnya menginisialisasi label encoder, lalu melakukan label encoder pada kolom target, yaitu ADM dash, lalu menyimpan hasil encode ke dalam kolom pada data frame, lalu menampilkan data frame yang telah diperbarui. Yang sebelumnya adalah ASI menjadi 0, 1, dan 2. Lalu selanjutnya melakukan transformasi balik inverse dan mendapatkan kelas dan menggunakan inverse transform, lalu menampilkan hasil dengan penjelasan yang lebih jelas. Ini bisa kita lihat menampilkan kelas yang ada pada label encoder, lalu menampilkan data asli yang telah di-decode kembali, yaitu ASI, lalu menampilkan hasil label encode yang telah dilakukan. Kita lihat di sini menjadi 0, 1, dan 2. Selanjutnya kita mengeprint data info dari dataset tersebut. Selanjutnya adalah tahap mengecek korelasi dari antar fiturnya dengan menggunakan subplot. Bisa kita lihat di sini untuk korelasi matriknya. Pada L-core dan fitur ADM dash, korelasi negatifnya sangat sempurna, yaitu min 0, 1. Untuk yang lainnya tidak mencapai 1 ya rata-rata. Lalu seleksi fitur korelasi, lalu saya menampilkan korelasi terhadap target. Korelasi fitur terhadap target ADM dash adalah ADM dash adalah 1. Lalu untuk LO2 0,09 dan seterusnya. Kalau saya data drop kolom 2 kolom ini, kita tampilkan datanya. Selanjutnya adalah tahap splitting data. Kita select data ADM dash, lalu menampilkan jumlah data dari targetnya. Untuk keterangannya adalah A atau 0, pasien dikirim ke rumah sakit umum. 1 atau I, pasien dikirim ke unit perawatan intensif. Dan 2 atau S, pasien dipersiapkan untuk pulang. Sini terdapat kesenjangan data yang sangat tinggi ya. Lalu selanjutnya mengimport smooth dan random oversampling dari IMB learn oversampling. Data bisa menjadi 2, yaitu X adalah data selain data ADM dash, lalu untuk Y-nya adalah data ADM dash. Jumlah datanya adalah 78, X dan Y-nya. Lalu mengimport smooth dari imbalance learn. Selanjutnya membuat objek smooth dengan parameter connector 1 dan random state 42. Lalu melakukan resampling pada fitur X dan label Y dengan menggunakan metode fit resampling. Hasilnya adalah data yang sudah seimbang di mana kelas minoritas telah disampel. Lalu membuat 2 plot untuk membandingkan target sebelum dan sudah oversampling. Kita lihat di sini adalah data
dari target sebelum oversampling menggunakan smooth, yaitu datanya sangat ketimpangan, dan data target setelah oversampling menggunakan smooth, datanya sama. Selanjutnya kita mengeprint jumlah data dari X resample dan Y resample. Jumlahnya adalah 156 yang telah di resample dengan smooth. Lalu selanjutnya adalah mengsplit data menggunakan train test split dari Escalon model selection, yaitu X train, X test, Y train, Y test, X resample, Y resample dengan test size-nya adalah 0.2 dan random state-nya 48. Diperoleh jumlah data trainnya adalah 124 dan jumlah data testnya adalah 32. Langkah yang selanjutnya adalah memodeling menggunakan decision tree. Sini saya mengimport beberapa library, ada library Scalon tree, decision tree, lalu metric, classification report, lalu accuracy score, recall score, advanced score, precision score, dan confusion matrix. Lalu tidak lupa menggunakan grid search CV untuk model selection-nya. Yang pertama adalah menentukan parameter grid yang dicoba. Parameter grid, lalu untuk metode pemisahan yang digunakan Gini dan entropi. Untuk kedalaman maksimum tree-nya adalah nun 10, 20, 30, dan 40. Untuk minimum sampel untuk split-nya adalah 25, 10. Untuk minimum sampel lead-nya 1, 2, 4. Dan fitur maksimum yang digunakan untuk split-nya adalah nun, dan log2. Selanjutnya menginisialisasi model decision tree-nya dan menggunakan random state 42. Membuat variabel baru, lalu menginisialisasi grid search CV-nya dengan estimator DT tadi yang telah kita buat. Param grid-nya adalah variabel yang telah kita buat tadi juga, CV5, njob 1, dan scoring-nya accuracy. Memfitkan grid search CV dengan data pelatihan, resample, Y resample, lalu menampilkan parameter terbaik yang ditemukan. Lalu menggunakan model terbaik untuk prediksi, BaseDT, Research Base Estimator. Untuk data prediksi kita menggunakan Xtest, dan untuk prediksi trend kita menggunakan Xtrend. Lalu menampilkan base score yang diperoleh tadi dan mengevaluasi beberapa metrik, yaitu akurasi trend, akurasi test, dan classification report dari base model tersebut. Bisa kita lihat untuk base score dari model ini adalah 82%, untuk akurasi trendnya capai 93%. Lalu untuk akurasi tesnya adalah 87%. Untuk classification report for base modelnya, pada precision, recall, advanced score-nya setiap kelas mendapatkan angka-angka yang sangat stabil atau konsisten dari 80%, 100%, 78%, dan memperoleh akurasinya 88%. Selanjutnya kita menggenerate confusion matrix-nya, lalu menggunakan confusion matrix dari Seaborn untuk membuat heatmap-nya. Dari hasil confusion matrix ini bisa kita lihat adalah pada baris pertama, yaitu 0 atau predicted A, ada true positif 8 benar yang dari model memprediksi kelas A dan label sebenarnya memang A. Lalu ada 2 salah atau false positif, model memprediksi kelas A namun label sebenarnya adalah kelas S. Nah, selanjutnya pada baris kedua, yaitu predicted I, 13 di sini adalah true positif, model memprediksi kelas I dan label sebenarnya memang adalah I. Untuk di baris kedua ini tidak ada kesalahan false positif atau false negatif. Nah, selanjutnya adalah baris ketiga adalah predicted S. Di sini kita bisa lihat ada 7 benar atau true positif. Model memprediksi kelas S
dan label sebenarnya adalah memang kelas S. Lalu ada dua false positif. Model memprediksi kelas S, namun label sebenarnya adalah kelas A. Kesimpulannya adalah model tampaknya cukup baik dalam mengidentifikasi kelas I karena tidak ada yang salah. Namun masih ada sedikit kesulitan dalam membedakan antara kelas A dan kelas S dengan adanya kesalahan prediksi silang antara kedua kelas tersebut pada kelas I dan S. Lalu hasil forma dari modelnya, akurasi model ini adalah 39,5%. Model ini memiliki akurasi yang sangat tinggi pada data pelatihan yang menunjukkan bahwa model sangat baik dalam mengenali pola dari data pelatihan. Lalu untuk akurasi tesnya adalah 87,5%. Akurasi pada data uji sedikit lebih rendah dibandingkan pada data pelatihan. Meskipun demikian, akurasinya masih sangat baik dan menunjukkan model digeneralisasi dengan baik pada data yang tidak terlihat sebelumnya. Untuk tes classification report dari model ini menunjukkan bahwa precision, recall, advanced score-nya semua konsisten di semua kelas. Ini menunjukkan bahwa model dapat mengenali dan memprediksi setiap kelas dengan kualitas yang hampir seimbang. Untuk kesimpulannya adalah model decision tree ini digunakan dalam eksperimen menggunakan performa yang menunjukkan performa yang baik dan akurasi testing sebesar 87,5% dan rata-rata advanced score-nya sebesar 86 yang mengindikasikan model dapat mengenali pola dalam data dengan cukup baik. Namun meskipun performanya solid, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Performa kelas 2. Kelas 2 misalnya kelas S memiliki nilai precision, recall, dan advanced score yang sedikit lebih rendah dibandingkan kelas 0 dan kelas 1. Meskipun masih dalam batas yang dapat diterima dengan baik, ini mengindikasikan bahwa model sedikit kesulitan dalam mengidentifikasi kelas 2. Mungkin karena keseimbangan kelas atau pola yang lebih kompleks pada kelas tersebut. Lalu untuk perbedaan akurasi pada data training dan data testing, meskipun perbandingannya tidak terlalu besar, hal ini tetap menunjukkan adanya potensi overfitting pada model dengan data pelatihan dan mungkin tidak sepenuhnya mampu menggeneralisasi pada data yang tidak terlihat sebelumnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketidakseimbangan kelas dan overfitting, disarankan untuk mencoba algoritma ensemble method seperti random forest ataupun gradient boosting karena algoritma ini lebih tahan terhadap overfitting dan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menangkap hubungan antar fitur yang lebih kompleks serta lebih robust dalam menangani data yang tidak seimbang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.